Assalamualaikum, kaum muslimin jamaah hari Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025 di Masjid Jami' Al-Muhajirin. Khotib Jumat kali ini adalah Kiai Bunyamin. Silahkan disimak khotbah Jumat hari ini. Alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia terbesarnya bahkan tak terhingga yang anugerahkan kepada kita semua, yakni iman atau karunia iman dan karunia sehat walafiat, sehingga dalam siklus 24 jam termasuk sampai detik ini, dengan kedua nikmat itu lah kita bisa melaksanakan segala penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah mahdhahnya maupun ibadah mustafadahnya. Di kesempatan ini juga kita sampaikan permohonan agar Allah memberikan rahmatnya dan salamnya kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'i tabi'in hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang dipastikan kelak mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sedang imam rahimahullah. Pertama-tama tentu marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha untuk semaksimal mungkin apapun yang diperintahkannya kita dapat melaksanakannya dengan ikhlas tentunya, semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan di saat yang sama kita bisa berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini tentunya kita sama-sama merasakan tinggal 1-2 hari lagi bangsa Indonesia serentak akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan perayaan HUT RI yang ke-80 yang hanya tinggal 1-2 hari lagi ini, masyarakat Indonesia mengekspresikan rasa bahagianya, rasa terima kasihnya, kalau dalam bahasa Arab rasa syukurnya atau tasyakur bin nikmah, yaitu dengan berbagai macam kegiatan. Dan ini tentunya hampir di semua pelosok tanah air. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka setelah sekian tahun. Berdasarkan catatan sejarah, sejak kecil kita telah masuk dalam memori kita kurang lebih 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda, kemudian ditambah dijajah oleh Jepang, ditambah lagi di bulan-bulan berikutnya setelah merdeka diambil oleh bangsa sekutu. Tentu kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan setiap orang merasa berkeinginan mendapatkan kemerdekaan. Merdeka dalam arti, dalam konteks ini adalah terbebasnya dari cengkraman invasi atau penguasaan dari negara luar kepada negara kita, sehingga negara kita menjadi negara yang berdaulat. Namun demikian, hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim dalam konteks kemerdekaan ini, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama, termaktub dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, yakni Imam atau Syekh Imam Al-Utsaimin. Kata beliau, al-ubudiyahillah hakikatul hurriyah. Kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati, dan ini tentunya kita sebagai seorang muslim adalah al-ubudiyah lillah, menghambakan diri kepada Allah dengan totalitas, menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya. Kapan sepenuhnya itu? Bukan hanya waktu-waktu tertentu saja dalam bentuk ibadah ritual, melainkan menghambakan diri setiap saat, bikul waktin wahidin, yang dimaksud adalah dalam siklus 24 jam. Para ulama menyebutnya kullu harwatin fid dawir, setiap gerakan hati sekalipun, wa kullu harwatin fil jawari, setiap gerakan anggota tubuh kita, jasmani kita, maksurun wa maksusun billah. Kalau semua itu dipersembahkan hanya untuk Allah, waktu ibadah, maka itu semuanya adalah penghambaan diri atau penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dilanjutkan oleh beliau dengan ungkapan wa man lam yata'abbad lahu, siapa saja yang tidak menghambakan diri
kepada Allah, tidak totalitas penghambaannya. Karena maka orang tersebut abidan lighairihi, telah menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kemerdekaan, tentu kita selain bangga, memang yang didambakan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia setelah kita terhindar dari siksaan, penderitaan yang dirasakan dan datangnya dari para penjajah. Kita semua terbebas menjadi merdeka. Maka bahagialah kita. Dalam konteks seorang muslim, merdeka dari penjajahan setan, penjajahan iblis, merdeka dari penjajahan hawa nafsu, merdeka dari ghazwul fikri, penjajahan pemikiran. Kita merasakan pada umumnya kita masih dijajah oleh setan, karena setan akan senantiasa terus menjaga kita. Kata Allah berfirman dalam Al-Quran, setan mengatakan begini ketika dialog dengan Allah, "Fabima aghwaytani", disebabkan engkau telah menghukumku menjadi makhluk yang sesat atau hamba yang sesat, kalau mudah lahum, dipastikan aku akan menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dari menghambakan diri kepadamu, dan dipastikan nanti engkau tidak akan mendapatkan hamba-hambamu kecuali sedikit orang-orang yang bersyukur, sedikit orang-orang yang berterima kasih. Nah, itu betapa sulitnya kita menjadi seorang yang hamba yang berterima kasih kepada Allah. Hamba yang berterima kasih kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah istiqmal ni'amillah fi ta'atihi, mempergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan dalam mereka taat kepadanya. Dan di saat yang sama wal ibtihan an maksiyatihi atau anil maksiyah, berusaha menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya orang yang mereka itu akan merasa bahagia ketika dia dimampukan oleh Allah untuk taat, bahagia melaksanakan sholat yang lima waktu, bahagia melaksanakan sholat yang lima waktunya bisa berjamaah, bahagia bisa melaksanakan sholat berjamaahnya di masjid atau di mushola, bahagia rasanya bisa ikut taklim atau ta'allum atau taklim yang diadakan di berbagai majelis, bahagia rasanya bisa membantu sesama, bahagia rasanya apabila dimampukan oleh Allah untuk dapat membantu melepaskan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Itu merdeka sebenarnya. Merdeka seorang muslim atau mereka yang sejati itu adalah apa? Yakni sebaik-baiknya penghambaan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terlepas dari penjajahan hawa nafsu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la'ammaratun bisu." Hawa nafsu itu cenderung akan mengajak kita, menyuruh kita untuk senantiasa berbuat jahat. Walaupun setiap orang tentunya pasti dibekali dengan nurullah, cahaya Allah, yang biasa kita sebut dengan nuroniyun, atau dijadikan bahasa Indonesia menjadi nurani. Tapi karena dorongan hawa nafsu tadi itu cenderung mengajak kita untuk berbuat jahat, maka acap kali kita menjadi hianat dengan nurani kita. Walaupun nurani kita sebenarnya mengatakan tidak boleh melakukan sesuatu, harus hendaknya kita melakukan sesuatu, tapi ternyata kita enggan untuk melakukannya.
Ketika orang merasa enggan untuk melakukannya, berarti orang tersebut masih mendapatkan penjajahan dari hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah terbebas atau merdeka dari penjajahan pemikiran atau penjajahan budaya. Dalam konteks kita sekarang, terutama dengan maraknya teknologi, terutama gadget, orang bilang gadget, dijajah kita oleh HP, propaganda televisi, propaganda medsos, mau Facebooknya, mau Instagramnya, mau WA-nya dan lain sebagainya. Itu tentu ada propaganda yang akan merusak mentalitas kita, mentalitas generasi kita, mentalitas anak kita, dan kita betapa sulit untuk bisa menjangkau. Karena itu termasuk wilayah privasi atau privat, walaupun itu anak-anak kita. Kalau dulu propaganda hanya media-media cetak, tapi kalau sekarang propaganda ini sampai ke pojok kanan, sampai di pojokan kamar anak kita semua, dan kita sulit untuk bisa menjangkaunya. Karena itu betapa beratnya perjuangan kita sebagai orang tua, bagaimana agar supaya anak kita terus menerus atau menghentikannya, mengantisipasinya agar mereka bebas dari cengkraman, penjajahan, ghazwul fikri dan bentuk budaya. Tentu hal ini sudah dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini tidak mudah, tetapi di saat yang sama kita juga tetap harus optimis bahwa dengan hidayah yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan terus menerus kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, bisa tetap semangat untuk senantiasa menghamba diri kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hidup kita menjadi bahagia karena terlepas daripada penjajahan, dan kita mendapatkan seorang muslim yang sejati, yang muslim yang merdeka dari penjajahan iblis, penjajahan hawa nafsu, dan penjajahan pemikiran atau budaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.